Wahabi, Wahabi, apa Wahabi ini? Wahabi itu gampangnya orang-orang yang mengaku salafi dan ingin memurnikan ajaran Islam untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Kadang-kadang dakwahnya cenderung radikal atas tujuan memurnikan ajaran Islam, seperti membid'ahkan sebagian besar ibadah yang tidak ada tuntunannya menurut keyakinan mereka, menganggap suatu adat sebagai khurafat, dan bahkan yang paling parahnya adalah mengkafirkan orang muslim yang jelas-jelas bersyahadat. Padahal yang memiliki atas agama ini hanyalah Allah semata. Siapa kita menghukumi orang yang tidak sepemahaman dengan kita? Ciri lain Wahabi seringkali langsung mengambil ayat, Quran, dan hadis tanpa memandang pendapat imam madzhab. Padahal imam hadis itu hidup pada masa setelah imam madzhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan saya sajikan berkaitan dengan keusilan banyak orang yang selalu berusaha memarginalkan Wahabi. Kata Wahabi sangat menakutkan mereka. Kata Wahabi selalu menjadi momok bagi mereka. Tidak ada yang paling ditakutkan sebagaimana insan-insan muslim di Indonesia ini kecuali kata Wahabi, yang mana dalam persepsi mereka Wahabi itu kelompok klaim, sementara mereka bukan klaim. Padahal kalau kita membaca kenyataan, justru apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dituduh Wahabi itu tidak bisa dibantah. Orang-orang yang dituduh Wahabi itu tidak bisa dijawab. Merespon seluruh persoalan yang disandarkan kepada Wahabi oleh mereka umumnya dengan cara-cara yang tidak ilmiah. Ini yang menimbulkan kekalutan, kekeruhan, kegoncangan di kalangan mereka, karena mereka memang tidak bisa menjawab. Maka sebagai salah satu cara adalah menebarkan fitnah. Fitnah menjadi andalan senjata mereka atau senjata andalan mereka. Kemudian menyebarkan fitnah tersebut kepada seluruh kaum muslimin yang awam bahwa kelompok mereka ini adalah kelompok yang paling benar gitu. Sebagaimana dari perkataan orang di video saya ini, adalah salah satu sosok, salah satu contoh sosok yang asal bicara. Biasa seperti umumnya mereka yang menilai tentang Wahabi selalu berusaha meminggirkan Wahabi sebagai kelompok yang tertuduh salah. Ya karena memang cara berpikirnya mandek, tak bisa berpikir. Yang dibaca itu adalah buku-buku yang memang mengkonsumsi kebencian kepada Wahabi. Tidak pernah membaca kitab-kitab yang menjadi referensi Wahabi. Rata-rata yang dibaca oleh mereka itu adalah hasil dari ulama-ulama yang membenci Wahabi. Pada akhirnya, seluruh kesimpulan yang dilemparkan ke muka umum itu adalah kesimpulan negatif thinking dari ulama-ulama yang negatif thinking tentang Wahabi. Sebagaimana yang disampaikan oleh YouTuber tadi. Nah, perkataan YouTuber itu jelas. Dia menyebut Wahabi takfiri, mengkafirkan orang lain hanya karena berbicara bid'ah.
hanya karena mereka dinilai bid'ah. Lalu mencak-mencak menyatakan Wahabi itu takfiri. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab Wahabi dan kitab-kitab dahulu kala dari kalangan Hambaliyah, banyak produk-produk pemikiran kelompok Hambaliyah jauh sebelum Wahabi, jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Mereka sudah mengeluarkan pernyataan tegas dan keras terhadap para pelaku bid'ah. Dan memang tidak akan muncul kecaman terhadap para pelaku bid'ah kalau tidak muncul bid'ah. Ibarat sekarang tiba-tiba di tengah-tengah masyarakat yang tadinya tidak dikenal sesuatu yang asing di mata mereka, tiba-tiba ada orang datang membawa paham, merusak suasana di daerah tersebut. Apa yang dilakukan? Yaitu menyelidiki paham tersebut apakah sesat atau tidak, didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Manakala dipastikan bahwa yang diamalkan adalah amalan-amalan buatan, itu artinya kan menyelisihi paham-paham yang ada di daerah itu, sehingga dianggap nyeleneh jika ditinjau dari kitab yang ada yang menjadi pedoman kelompok mayoritas dari umat Islam dahulu kala, seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pengikut-pengikutnya seluruhnya masuk dalam kategori Wahabi. Bahkan dibackingi oleh sebuah kekuatan besar di belakangnya dari kelompok Syiah, yaitu untuk menebas pemikiran-pemikiran Wahabi yang dianggap salah itu. Kemudian terjadi klaim bahwa mereka adalah sawadul a'zam, bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yuk, siapa yang main klaim? Bahkan klaim-klaimnya ini adalah tingkat besar, bukan tingkat kecil lagi. Melibatkan seluruh kelompok-kelompok mereka, kelompok awam mereka, untuk bersatu padu dalam pemikiran mereka bahwa mereka itu adalah Wahabi, bahwa mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Jadi satu sisi mereka menyebut ahlus sunnati wal jamaah, kelompok mereka yang tidak suka disebut Wahabi. Ini akan terus-menerus terjadi sebagai bentuk persaingan bagi mereka, karena memang sudah tidak bisa berpikir sehat lagi. Barangkali di situ ya kita lihat objek yang perlu menjadi standar kita adalah Quran dan As-Sunnah untuk mengetahui yang sebenarnya. Mengapa tidak mau menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah? Padahal generasi-generasi masa lalu itu yang dipakai Al-Quran dan As-Sunnah. Tiba-tiba kita sekarang ini direnggangkan dari Quran dan As-Sunnah. Malah kita dibawa dalam buah pikiran mereka, kita dibawa dalam suasana mereka, kita dibawa dalam simpang siur pemikiran yang terjadi di dalam tubuh mereka. Lalu mereka menyimpulkan bahwa kelompok yang bersatu dengan mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kelompok yang terhimpun di dalam persatuan mereka itu adalah sawadul a'dam. Kelompok yang bersatu di dalam kumpulan-kumpulan mereka itu adalah Islam yang sebenar-benarnya. Selain mereka dikatakan tidak beragama secara benar. Itulah yang tentu saja terjadi sekarang ini ya, di kalangan umat Islam. Bukan makin menambah pengetahuan keagamaan, tapi menjauhkan keinginan beragama secara benar, karena dihalangi oleh berbagai macam halangan yang menyimpulkan bahwa golongan yang
bertentangan dengan mereka adalah golongan-golongan yang membangkang mereka, bukan lagi membangkang Islam, membangkang mereka itu. Mereka berjuang bersatu, tujuannya tidak lain agar semuanya mengikuti cara-cara mereka yang benar. Aduh, walau kana aba'ahum la ya'kilun, la ya'lamun. Walaupun nenek moyang kalian itu tidak tahu, lalu menjadi sandaran kalian, lalu menjadi pedoman kalian, lalu menjadi panduan kalian, lalu menjadi mazhab kalian, lalu jadi ikutan kalian, bukan makin mendekatkan kita seluruhnya kepada jalan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi menjauhkan dari Quran dan As-Sunnah. Ini saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.